minta kehadiran saudara-saudara karena tadi malam kami juga mengadakan jumpa pers di mana kami menyampaikan berita yang kami terima bahwa ada salah satu anggota kami dari Badan Pemenangan Prabowo Sandi, ya, yaitu Ibu Ratna Sarumpait, mengaku kepada kami dianiaya. Dan kami lihat sendiri, dan waktu itu sudah beredar beberapa foto mukanya seperti itu, bengkak dan sebagainya. Dan akibat itu ya kami merasa sangat terusik, sangat khawatir, dan karena itulah kami menyampaikan jumpa pers tadi malam. Ternyata sesudah itu kami dapat laporan bahwa mungkin ada cerita-cerita lain, dan akhirnya hari ini Ibu Ratna Sarumpait menelpon tim kami, minta maaf, dan akhirnya juga menulis surat kepada saya minta maaf bahwa beliau ngaku bahwa beliau berbohong. Kemudian kalau tidak salah beliau juga sudah melaksanakan jumpa pers di rumah beliau. Jadi saya di sini atas nama pribadi dan sebagai tentunya pimpinan daripada tim kami ini, saya minta maaf kepada publik bahwa saya telah ikut menyuarakan sesuatu yang belum diyakini kebenarannya. Namun sebenarnya kami pun menyampaikan niat kami untuk ketemu Kapolri sehingga hal ini bisa diklarifikasi. Ternyata alhamdulillah kejadian itu tidak terjadi. Yang pertama, saya bersyukur bahwa tidak terjadi. Ya. Kalau terjadi, inilah yang membuat kita sangat-sangat prihatin. Ya kan? Karena masalah ini juga tidak bisa dilepas dari kejadian-kejadian, berbagai kejadian-kejadian lainnya, yaitu kejadian di rumah Ibu Neno Warisman, kejadian kepada pribadi-pribadi lain yang semuanya sampai sekarang belum jelas. Ya. Dengan demikian, saya ingin tegaskan pertama bahwa saya telah meminta Ibu Ratna Sarumpait mengundurkan diri dari Badan Pemenangan Nasional, dan beliau sudah lakukan itu, sudah ada suratnya. Yang kedua juga kami persilahkan kalau ada proses hukum yang harus dilaksanakan, ya beliau harus bertanggung jawab. Saya kira demikian intinya, ya. Beliau sudah mengundurkan diri, kemudian kami juga tidak bisa juga mentolerir berita-berita bohong, dan untuk itu kami juga tegas kalau ada tim kami yang berbohong, ya kami akan tindak, dan kami akan bahkan minta aparat untuk melakukan tindakan sesuai dengan hukum. Saya jelaskan di sini mengapa saya waktu itu sangat terusik, karena bagaimanapun ya, Ibu Ratna Sarumpait adalah pribadi yang saya hormati, yang saya kenal cukup lama, dan beliau selama ini figur yang terkenal selalu membela orang yang susah, orang yang tertindas, orang yang miskin. Karena itulah saya sangat hormat sama beliau, saya sangat, bisa dikatakanlah, boleh dikatakan saya sangat sayang sama beliau sebagai pribadi, ya. Jadi saya memang sudah berapa bulan tidak kontak langsung. Begitu saya dengar bahwa beliau mengaku bahwa beliau dianiaya, saya
sangat ya katakanlah saya sangat sedih, sangat terusik, dan kami semua sangat khawatir. Ya. Alhamdulillah tidak terjadi. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Saya kira keterangan saya cukup ya dalam hal ini. Ya, jadi silahkan berjalan. Saya juga harus jelaskan, beliau usianya 70 tahun dan saya dapat berita dari keluarganya berapa bulan ini ada beberapa kegiatan dan tindakan beliau yang bisa dikatakan kemungkinan beliau di bawah tekanan kejiwaan atau depresi dan sebagainya. Bahkan saya dengar ya ada indikasi-indikasi bahwa beliau memang di bawah tekanan jiwa yang sangat berat. Saya kira demikian dari saya, ya. Mungkin ada pertanyaan, kalau nggak ada, Pak Daniel ya. Iya. Kan kemarin ada percayaan bahwa motif politis Pak di balik pengeroyokan Ibu Ratna Sarumpait. Pada akhirnya kan itu tidak terjadi Pak. Apakah sudah ada komunikasi yang dilakukan dengan pihak sebelah seperti meminta maaf atau seperti itu Pak, atau kedepannya seperti apa? Kan hari ini saya minta maaf. Ya. Nah, terlepas dari ini apakah sudah ada komunikasi langsung dilakukan? Saya kira tidak, belum ada, tapi ya dan situasinya baru beberapa hari, jam 3 saya baru dengar jam 3 hari ini bahwa Ibu Ratna Sarumpait mengaku dia bohong. Ya. Pak, soal intimidasi dan gangguan kejiwaan tadi bisa diperjelas Pak, maksudnya Pak, yang depresi itu Pak, apakah itu dari pihak orang lain atau gimana Pak? Saya tidak tahu. Saya kira tiap orang kan bisa saja mengalami. Beliau usia 70 tahun, ada masalah mungkin ekonomi, masalah macam-macam, ya kan? Kita tidak tahu. Ya, saya juga tidak mau, itu urusan privasi, saya tidak mau campuri ya. Tapi dalam hal ini saya juga empati sama beliau, bagaimanapun. Ya, saya kasihan sama beliau sebagai manusia. Ya. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu kenapa dia berbohong. Permintaan maaf ini mewakili seluruh atas nama koalisi Indonesia Adil Makmur Pak? Iya, saya kan pemimpinnya. Ya. Saya pemimpinnya, saya tanggung jawab. Pak, untuk upaya hukum, apakah akan melaporkan Ibu Ratna terkait berita bohong ini dari pihak? Iya, itu tim hukum yang akan proses. Tapi saya katakan, saya kira beliau juga korban, ya. Sebagai manusia, ya. Saya berempati, saya kira demikian. Pak, tanggapan pelaporan para Abbas Pak terhadap Bapak dan Bapak lain. Kalau menurut Farhad Abbas, saya akan ke neraka. Ya, tidak. Ya gini, kita berpikir positif. Ya, saya bersyukur tidak terjadi. Itu yang, dan saya di depan rakyat Indonesia saya minta maaf. Tapi saya tidak merasa bahwa saya berbuat salah. Bahwa saya akui bahwa saya agak gerusa-gerusu. Tapi itu ya sudah, namanya kita baru belajar ya. Tim saya ini baru berapa bulan ya. Jadi tapi tidak ada alasan ya. Kita kalau salah kita akui salah. Ya, oke. Terima kasih. Ya, selamat malam. Oke. Mungkin Mas Daniel bisa lanjut. Ya, saya lanjut ya.